Pemirsa Khazanah, salah satu hal penting yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan sholat berjamaah di masjid adalah berpakaian yang benar-benar menutup aurat, rapi, dan sopan. Hal itu karena pada saat kita melakukan sholat berjamaah di masjid, kita bukan saja sedang menghadap Allah, tetapi juga sedang bersosial dan membaur dengan masyarakat luas. Hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu kenyamanan bersama perlu menjadi perhatian kita pula. Terkait hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa maksud ayat ini antara lain menyuruh kita untuk mengenakan pakaian yang bukan saja menutup aurat, tetapi juga rapi dan bagus, yang dalam ayat ini dicakup oleh kata zina. Dalam bahasa Arab, kata zina antara lain mengandung arti perhiasan atau sesuatu yang menambah keindahan pada sesuatu yang lain. Masih menurut Ibnu Katsir, memakai parfum atau wangi-wangian juga disunnahkan ketika kita hendak melakukan sholat berjamaah, karena hal itu termasuk dalam cakupan makna zina. Begitu pula dengan membersihkan gigi dengan siwak atau sikat gigi. Tentu saja maksud dari bersiwak atau bergosok gigi adalah untuk membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan, juga untuk menghilangkan bau tak sedap dari sisa-sisa makanan yang dapat mengganggu kenyamanan jamaah yang lain dalam sholat berjamaah. Itulah sebabnya mengapa dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memakan dari pohon ini, yakni bawang putih, maka jangan mendekati masjid kita." Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari jalur periwayatan lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa memakan bawang putih atau bawang merah, hendaklah ia menjauhi kami, atau hendaklah menjauhi masjid kita ini dan berdiam di rumahnya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Bawang merah maupun bawang putih memang menyisakan bau kurang sedap pada mulut orang yang mengkonsumsinya, apalagi jika dikonsumsi dalam keadaan mentah dan belum diolah. Dari hadis ini, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa melakukan sholat berjamaah dalam keadaan mulut kita masih menyisakan bau tak sedap bawang merah dan bawang putih. Sedikit sekali ulama yang menyimpulkan bahwa larangan pada hadis ini berarti haram. Lalu bagaimana jika mengkonsumsi petai dan jengkol sebelum sholat berjamaah? Disebutnya bawang merah dan bawang putih dalam hadis tersebut tidak berarti bahwa hanya dua jenis makanan itu saja yang harus kita hindari ketika kita hendak melakukan sholat berjamaah. Makanan lain yang berpotensi menimbulkan bau tak sedap seperti jengkol dan petai juga termasuk yang perlu dihindari ketika kita hendak melakukan sholat berjamaah. Bahkan bau asap rokok yang tersisa di mulut pun sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu ketika kita hendak sholat berjamaah. Dalam hadis serupa dengan redaksi yang sedikit berbeda disebutkan redaksi tambahan bahwa bau-bau tak sedap semacam itu dapat mengganggu kenyamanan orang lain, di samping juga mengganggu para malaikatnya yang menyaksikan sholat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memakan bawang putih atau bawang merah, hendaklah ia menjauhi kami, atau hendaklah menjauhi masjid kita ini dan berdiam di rumahnya, karena malaikat akan terganggu dengan bau-bauan yang membuat manusia terganggu." Hadis riwayat An-Nasa'i. Syekh Abu Abdullah Al-Maziri, salah seorang ulama fiqih mazhab Maliki abad ke-5 Hijriah, bahkan menggarisbawahi bahwa bukan hanya bau mulut yang perlu kita hindari ketika kita hendak melakukan sholat berjamaah, tetapi juga bau-bau tak sedap lainnya. Ia mengatakan, para pakar fikih memasukkan bau-bau tak sedap yang timbul dari pekerjaan seseorang seperti bau amis khas tukang ikan atau tukang daging dan sebagainya, termasuk bau yang perlu dihindari ketika akan melakukan sholat berjamaah. Lebih umum dari itu, ulama kontemporer berpendapat bahwa bau ketiak dan bau badan secara umum termasuk yang perlu dihindari ketika kita sholat berjamaah. Ia mengatakan, orang yang memiliki bau tak sedap yang dapat mengganggu jamaah sholat sebaiknya tidak usah berjamaah sebelum membersihkan bau tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah bau mulut, bau nafas atau bau hidung, atau bau ketiak yang menyengat. Wallahu a'lam.